Kalau udah pakai bayar dong, jangan suruh pergi-pergi aja. Tapi kasihan tahu Ci, anak dari gundik itu kan juga korban. Dia nggak minta dilahirkan kok dari seorang gundik. Itu ada benarnya. Itu ada benarnya memang. Tapi dari sepengamatan gue, dari apa yang sering gue lihat ya, realitanya adalah ketika anak gundik ini beranjak dewasa dan dia menyadari bahwa ibunya adalah seorang gundik successful ya, dia akan malah nyokap gue hidupnya enak-enak aja kok jadi seorang gundik, baik-baik aja kok jadi seorang gundik, nggak apa-apa lah, it's not so bad. Di situ dia akan mulai menormalisasi kehidupan seorang gundik, yang akhirnya apa? Yang akhirnya dia mungkin juga akan memilih untuk menjadi gundik, yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan menciptakan generasi of gundik. Itulah makanya sanksi sosial itu harus diterapkan. Bukan cuman ke gundiknya doang, tapi ke keturunannya juga. Supaya apa? Supaya ketika orang memutuskan untuk menjadi gundik, dia berpikir panjang. Sebelum dia yakin nih gue akan menjadi gundik gitu ya, dia akan berpikir panjang dulu gitu. Bisa jadi, oh gue seorang gundik, gue gak boleh punya anak. Gak boleh. Supaya apa? Supaya berhenti tuh lineage of gundiknya di situ. Atau ya, oh gue gak bisa, sorry banget deh, gue gak bakal jadi gundik. Kenapa? Karena gue gak mau sampai anak-anak gue jadi korban. Ya antara salah satu itulah. Dan seperti statement gue di VT sebelumnya juga, kalau misalnya lu itu seorang gundik gitu ya, makanya hiduplah di bawah radar ya, under the radar, hiduplah di bawah goa. Percaya deh kayak gitu hidup kalian bakal lebih tenang. Jangan alih-alih kalian ini seorang gundik pengen jadi influencer, pengen terkenal, pengen tersohor ya kan, mencari self acknowledgement gitu loh, mencari approval dari netizen. Gak usah, jangan, blunder, bahaya. Semakin kalian kayak begitu malah semakin gampang terkuak. Ya kan? Karena kalau kalian tiba-tiba terkenal nih, banyak followernya, ya kan? Makin banyak orang yang ngorek-ngorek, nyari tahu lu siapa, latar belakangnya siapa, emak lu siapa, bapak lu siapa. Ya udah gitu. Makanya kalau misal lu gundik, udah hidup dalam gua aja. Cici terus pendapat Cici tentang gundik-gundik yang sukses tuh, yang jadi politikus, jadi artis, ya kan? Bahkan ada yang jadi queen loh di luar negeri. Kalian tahu kan ada gundik yang menjadi ratu juga. Tetap gundik di mata saya. Tetap mereka itu adalah gundik. Dan gue gak naif kok. Emang iya hidup menjadi seorang gundik enak gak? Ya enak lah. Kenapa enggak gitu. Cuman ya itu. Mari kita terapkan ini. Sanksi sosial kepada gundik dan keturunannya. Nah iya, ini sama persis nih dengan pemikiran gue. Karena kok bisa langsung sekaligus semua gitu kan. Yang pertama harta. Beliau disita harta bendanya oleh KPK ya, yang pertama nih. Kemudian tahta, dia seperti kayak udah gak ada power lagi, tahu gak sih? Apalagi dia kan udah pindah ke Partai Kuning tuh. Terus kayak gue ngelihatnya ya, kayak gak ada yang ngedukung lagi, gak ngerti kenapa. Nah berarti kan itu udah dua tuh tahta. Terus sekarang wanita, oh my god, kayak diborong abis gitu loh. Gue gak nyangka deh, mudah-mudahan ini semua beritanya bohong ya. Karena gue jujur ngefans banget dulu sama beliau. Tapi kalau kayak gini ceritanya, kecewa sih beneran. Awalnya gue berharap ini fitnah karena Ridwan Kamil merupakan salah satu public figure favorit aing. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, banyak loh yang lebih layak untuk dibantu kuliahnya. Dia aja bisa punya biaya untuk operasi hidung. Kenapa dia nggak bisa punya biaya untuk kuliah? Kuliah kan semahal-mahalnya berapa sih? 10-15 juta. Kalau mau swasta, 5 juta ada. Dan yang gue makin gak habis pikirnya adalah banyak banget cowok-cowok yang kayak, ih kasiannya cobaan Pak RK banyak. Lo kok kasiannya sama Pak RK-nya? Gue kasian sama istrinya, capek-capek S3, ketua pramuka, ketua PAUD, ketua apa ini itu, anggota DPR, harus bertarung dengan spek. Sudahlah. Dan ya guys, dalam 1 bulan dikasih 2 kejutan sama RK. Wow, orang sampai kaget-kaget itu gitu, sampai orang berpikir, anjay, pirak anjir gitu. Orang sampai begitu. Si wanitanya kan sekarang masih sepil-sepil ya, bukti kalau dia pernah punya hubungan sama RK gitu, dalam rangka memperjuangkan hak anaknya katanya mah. Cuman yang jadi pertanyaan,
Dia teh memperjuangkan apa? Memperjuangkan hak gimana? Soalnya begini loh, secara agama saja ya, nasabnya sudah terputus sama bapaknya. Dan hak anak itu tidak wajib dikasih sama bapak. Yang lahir di luar nikah itu nggak wajib. Sekarang mah gini aja ya, yang anak sah aja, hasil hubungan suami istri yang sah gitu ya, jarang. Masih banyak bapak-bapak yang tidak ngasih nafkah buat anaknya, yang tidak ngasih kewajibannya. Nah ini anak di luar nikah, bagaimana kumaha ini konsepnya? Sementara ya, sejak awal saja dia sudah tidak mau dengan kehadiran anak itu, makanya ngasih uang buat gugurin. Nah sekarang tapi dia tetap mempertahankan kandungannya. Entah nih kenapa dia mempertahankan kandungannya, apakah karena anaknya RK kah gitu? Apakah karena benih seorang pejabat jadi dipertahankan? Tidak tahu lah masalah itunya mah. Cuman yang jadi pertanyaan lagi nih ya, apakah kalau anak itu bukan anaknya pejabat, apakah masih akan tetap dipertahankan? Nah itu. Kita lagi di era ani-ani atau gundik yang speak up mengenai keadilan ya. Kita lagi di era yang seperti itu. Cuman kali ini gue gak mau meng-highlight si ani-ani atau si gundiknya. Gue akan meng-highlight ke penggunanya gitu. Apalagi kalau penggunanya itu adalah orang berjabatan tinggi gitu ya kan, namanya besar gitu. Bapak perlu ingat Pak, ani-ani itu justru Bapak tuh harus paling takut. Jadi kalau misalnya Bapak lagi dicari, dikejar, dituntut, cepat Pak responnya, fast respon. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang setiap harinya itu hidup menantang maut Pak. Jadi kalau cuman hanya urusan nekat-nekatan, wah jago, nekat udah pasti gitu ya. Jadi ini untuk wahai para pengguna gitu ya. Kalau misalnya kalian memang harus disuruh bertanggung jawab, terus habis itu dikejar-kejar, jangan diabaikan Pak. Itu mah bom waktu. Udah pasti bakal blow up. Udah pasti gitu. Jadi nyesel ya kan? Nyesel. Perkara gak tahu duit seberapa gitu yang dituntut untuk pertanggungjawaban dan lain-lain. Sekarang kan jadi rame. Gitu sih guys ya. Untuk ani-ani ya yang sekarang udah mulai pada speak up gitu, minta pertanggungjawaban, lebih baik kalian lebih memikirkan pertanggungjawaban di akhirat sana gitu kalau menurut gua, daripada minta pertanggungjawaban yang macam gitu. Lo yang nyari penyakit sendiri, lu yang pusing sendiri sekarang. Ada apa lagi sih ini, tiba-tiba banget ada kabar seorang pejabat Pak RK terlibat perselingkuhan dengan seorang wanita, dan wanita itu sekarang udah punya anak dari hasil hubungan dengan Pak RK. Tuh, cantik kan? Dan kabarnya anak itu udah lahir di tahun 2022. Dan perempuan tersebut menuntut hak anak dari Pak RK yang katanya tuh hasil dari hubungan Pak RK dengan dia, jadi anaknya Pak RK gitu. Lalu gue kepo dong dengan si perempuan ini yang namanya Lisa itu. Gue kepo sama akun Instagramnya dia. Akhirnya gue pun memilih untuk berkunjung ke laman Instagram si Mbak Lisa ini guys. You know. Dan ternyata isinya ya emang dia jualan gitu. Jadi ya mohon maaf nih Mbak, harusnya Anda paham dong cara main kalau namanya cewek lagi jualan ya. Cara mainnya itu kayak gimana ya, harus paham dong. Masa bisa sampai kebobolan kayak gitu? Dan kalaupun sampai kebobolan ya, harusnya Dan kalaupun sampai kebobolan ya, kenapa nggak ditiadakan aja gitu anaknya? Kenapa harus sampai dipelihara? Aduh, goyang. Kenapa anaknya tetap dijaga dan sampai dilahirkan? Dan menurut logika gue ya, asumsi jahat gue nih, dia kan kelihatan akunnya jualan ya. Jualan. Pasti dong, customernya bukan cuma Pak RK doang. Dan kalau asumsi jahat gue lagi, emang yakin dia kebobolan bisa sampai hamidun sekali sama Pak RK doang? Kayaknya enggak deh. Bisa jadi dia pernah hamidun dengan pelanggan-pelanggan lain. Cuman karena kebetulan nih kedapatan Pak RK yang menghamidunin, atau bisa jadi bukan anak dari Pak RK juga sih. Ya kita lanjut aja. Jadi bisa jadi nih ketika mumpung Pak RK nih yang pas banget gitu ya, yang ngehamidunin, ya udah dia jaga deh anak itu. Secara Pak RK itu kan orang penting ya, orang ternama. Makanya
ya kesempatan bagi dia gitu untuk mencari, ya maaf nih, bisa jadi mencari cuan dari situ gitu loh, menjadikan Pak RK sebagai sumber penghasilan dia lainnya gitu loh, selain dia sebagai, katanya dia model majalah dewasa ya, katanya sih kayak gitu. Jadi ya gitu guys, asumsi jahat gue mengatakan bahwasanya ini sebenarnya memang udah skenario dia sendiri, yang awalnya dia speak up pengen mendapatkan simpati dari netizen masyarakat, malah dia dihujat dan beramai-ramai lah netizen ini mendukung ibu cinta, termasuk gue gitu. Karena emang agak heran gitu ya, seorang wanita yang memang profesinya menjual, masa iya sih dia sampai hamidun? Masa dia nggak tahu cara menangkal biar nggak hamidun tuh kayak gimana? Dan kalaupun hamidun, pasti bukan sekali 2 kali dia hamidun gitu loh. Dan kenapa pada saat sama Pak RK itu, pas dia hamidun, tetap dijaganya? Berarti kan dia ada maksud nih, maksud tertentu. Jadi saran gue ya buat Mbak Lisa, kalau mau menuntut hak, kalau dalam Islam ya, kan ada juga Muslim nih, dalam Islam, ketika seorang wanita hamil di luar nikah, maka anaknya itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari bapak biologisnya. Dan nasabnya pun nanti bukan dari si bapaknya itu, tapi ya dari Anda sendiri, ibunya. Jadi kalau hamil di luar nikah itu ya mau nggak mau memang perempuan yang dirugikan guys. Kalau Mbak Lisa teriak-teriak, Allah bersama saya, biarkan saja semua menghujat saya, yang penting Allah bersama saya. Mbak, waktu Mbak melakukan itu sama Pak RK, kenapa Mbak nggak ingat Allah?